Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا في ديننا ودنيانا يا رب العالمين. الحمد لله. Jamaah kajian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa, kita berkumpul, bertemu di rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tujuan kita satu, tujuan kita ingin mendengarkan perkara yang ma'ruf atau suatu kebaikan, sehingga kita bisa sebagai motivasi dalam kehidupan kita, atau mungkin bisa kita amalkan apabila berkaitan dengan amalan-amalan yang bisa kita laksanakan dalam keseharian kita. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, malam hari ini kita sama-sama akan menyimak satu di antara kisah-kisah yang sampai kepada kita dari kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Dan secara spesifik, secara khusus, pada malam hari ini kita akan berbicara, kita akan sama-sama menyimak, mendengarkan kisahnya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, sebagaimana telah diumumkan dan telah diketahui. Namun sebelum masuk dalam kisahnya As-Sahabiyah Al-Jalilah Sayyidah Al-Azimah Ummu Sulaim bintu Milhan radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, perlu kita memulai dalam kajian yang berkaitan dengan siratus sahabah atau siratu as-sahabiyat, sirahnya para sahabat, sirahnya para sahabiyat, artinya dari kalangan wanita. Perlu kita mengetahui beberapa hal menjadi pokok dalam kita nanti menyimak ataupun mendengarkan kisah-kisah yang akan kita sama-sama menyimaknya. Yang pertama kita ketahui bahwa Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam mengatakan, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik zaman adalah generasiku atau zamanku, sebaik-baik abad adalah abadku, lalu kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Oleh karenanya
generasi para sahabat adalah generasi yang tidak akan terulang. Dan ketika kita membaca kisah-kisah mereka ataupun mendengarkan kisah-kisah mereka, harus kita fahami bahwa semua kisah yang berkaitan dengan mereka ini menjadi bekal, menjadi motivasi. Namun di sisi lain kita pula harus menyadari bahwa tidak akan mungkin terjadi satu generasi sebagaimana generasi para sahabat. Ini harus kita sadari dengan baik. Artinya, sehebat apapun kita mempersiapkan generasi berikutnya, tidak akan mungkin terjadi generasi seperti generasinya para sahabat. Benar, kita memerlukan, kita membutuhkan kisah-kisah mereka untuk menjadi motivasi, dorongan, bekal dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi yang perlu kita sadari, generasi mereka tidak akan pernah terulang dan tidak akan pernah terulang. Mengapa demikian? Tentu alasannya banyak. Di antara alasan yang sangat pokok adalah generasi itu adalah generasi yang Allah pilih secara langsung. Artinya Allah Tabaraka wa Ta'ala memilihnya dari sekian ribu orang atau jutaan orang untuk menjadi orang-orang yang hidup di masa itu dan menjadi bagian dari sahabat-sahabat Nabi salawatu rabbi wassalamu alaihi. Lah artinya sehebat apapun diri kita untuk mendidik ataupun menerapkan apa yang diterapkan oleh mereka, maka kita tidak akan mampu sampai dalam derajat mereka, bahkan sekian persen dari apa yang mereka miliki kita tidak akan mampu mendapatkannya. Jangankan kita, Sayyiduna Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam, ketika terjadi pertikaian antara beberapa sahabat Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam, yang satu dari kalangan muhajirin yang pertama masuk Islam dan yang satu dari kalangan muslimatul fatah yang baru masuk Islam ketika takluknya kota Makkah. Lalu satu di antara mereka mencela yang lain. Yang baru masuk Islam ketika ditaklukkannya kota Makkah, mencela yang sahabat lebih dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin. Kata Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha ahadukum mudda yadihi aw nasifah. Atau kama qala alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Kalau seandainya satu di antara kalian ini menginfakkan sebesar seberat gunung Uhud emas, maka tidak akan mencapai satu mud atau bahkan setengah mud yang telah dimiliki atau diberikan oleh orang-orang yang terdahulu dari kalangan sahabat. Ini di antara para sahabat saja sangat jauh terpautnya, apalagi mereka dengan kita. Ini hal yang pertama yang perlu kita ketahui. Hal yang kedua, dalam membaca sirah atau sejarah atau kisah-kisah para sahabat, maka kita harus membedakan antara dua hal. Hal yang pertama adalah membaca sejarah layaknya kisah. Ya, membaca sejarah layaknya kisah, artinya mengalir saja ya, sebagaimana kisah-kisah yang kita baca. Yang kedua adalah mengkaji kisah-kisah tersebut, menganalisa kisah-kisah tersebut, kemudian disimpulkan darinya hukum-hukum. Ini dua hal yang berbeda. Kita bisa saja membaca dari manapun, dalam arti sebagaimana kisah-kisah normalnya, tapi dalam tahapan yang berikutnya yang lebih rumit adalah kita mempelajari, kita mengkaji, kita menganalisa sampai pada tahap kemudian menyimpulkan pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah-kisah ini. Maka itu dua hal yang berbeda. Oleh karenanya, kemampuan seorang dalam menyajikan kisah apapun
itu akan teruji di dua hal. Pertama dari sisi data, valid atau tidak valid. Kemudian dari sisi kajiannya atau analisanya atau kesimpulannya. Hal yang pertama, orang cukup mungkin merujuk kepada kitab-kitab yang sudah dikenal sebagai kitab-kitab yang valid dalam menyajikan kisah-kisah yang ada. Tapi hal yang kedua, yaitu melakukan analisa, kajian yang mendalam, menyimpulkan, ini bukanlah sesuatu yang mudah. Oleh karenanya seseorang memiliki atau harus memiliki kelengkapan dari ilmu-ilmu yang lain, fikih, akidah, akhlak, dan yang lainnya, agar selaras antara apa yang disimpulkan dari satu kisah dan peristiwa dengan apa yang disebutkan dan diuraikan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Baik. Kemudian kita masuk dalam kisahnya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha wa ardhah. Siapa ini Ummu Sulaim? Siapakah Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha wa ardhah? Hal yang paling dekat dalam benak kita dan yang paling familiar dalam keseharian kita bersama para sahabat Nabi, Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas ibnu Malik. Kalau yang pernah mendengar ada seorang sahabat namanya Anas ibnu Malik, siapa ibunya? Ibunya ini adalah namanya Ummu Sulaim. Ya. Namun kalau dirincikan, diuraikan lebih jauh, maka pertama Ummu Sulaim, ya, ini adalah ibundanya Anas, istrinya Abu Talhah, saudarinya Haram dan Sulaim, begitu juga saudarinya Ummu Haram, dan seterusnya. Kita ambil satu persatu. Pertama Ummu Sulaim, kita ketahui ini nama kunyah. Orang Arab ada nama aslinya, misalkan Fulan atau Fulanah, Muhammad misalkan, atau Abdullah atau Abdurrahman, tapi juga ada namanya nama kunyah, Abu Fulan, atau Ummu Fulan atau Ummu Fulanah. Nah, Ummu Sulaim ini nama kunyah, hanya saja memang beliau lebih dikenal dengan Ummu Sulaim ketimbang nama aslinya. Siapakah nama aslinya Ummu Sulaim ini? Karena beliau lebih dikenal dengan Ummu Sulaim, maka para ulama berbeda pandangan siapakah nama asli Ummu Sulaim. Ada yang mengatakan Sahlah, ada yang mengatakan Ramlah, ada yang mengatakan lainnya. Tapi yang kita kenal Ummu Sulaim. Yang disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis Ummu Sulaim, bukan nama aslinya. Jadi ada yang mengatakan Sahlah, ada yang mengatakan Ramlah, dan seterusnya. Ummu Sulaim, ayahnya namanya Milhan. Ayahnya namanya Milhan ibnu Haram. Ayahnya namanya Milhan, ayahnya namanya Milhan ibnu Khalid, bukan ibnu Haram ya. Ayahnya ini tidak dikenal apakah ia seorang sahabat atau bukan. Ya, dalam buku-buku sejarah tidak disebutkan posisi ayahnya dan kedudukan ayahnya ini, apakah muslim atau tidak. Tapi yang dikenal Ummu Sulaimnya. Berbeda halnya dengan ibunya Ummu Sulaim. Ibunya Ummu Sulaim yang dikenal namanya dengan Mulaikah, ya, dikenal namanya dengan Mulaikah. Ibunya Ummu Sulaim ini dikenal dalam satu peristiwa di mana beliau radhiyallahu taala anha wa ardhaha mengundang Nabi untuk makan ke rumahnya. Dari riwayat Anas bin Malik mengatakan, nenekku, kenapa neneknya? Karena ibunya, kan begitu. Anas punya ibu namanya Ummu Sulaim, Ummu Sulaim punya ibu namanya Mulaikah. Ya, namanya Mulaikah. Nah, oleh karenanya dalam riwayat ini disebutkan bahwa neneknya Anas yang bernama Mulaikah mengundang Nabi untuk makan. Ya. Mengundang Nabi untuk makan, lalu kemudian setelah selesai makan, Nabi melaksanakan sholat dan di belakangnya
adalah keluarganya Ummu Sulaim ini. Radhiyallahu taala anha wa ardha, beserta neneknya ini. Ini yang diketahui dari ibunya Ummu Sulaim. Sedangkan siapakah saudara-saudaranya Ummu Sulaim? Ada dua saudaranya Ummu Sulaim. Yang laki-laki, yang pertama namanya Haram, yang kedua namanya Sulaim. Yang pertama namanya Haram dan kedua namanya Sulaim, saudaranya Ummu Sulaim. Dan keduanya termasuk sahabat-sahabat Nabi yang istimewa. Mengapa? Karena keduanya sama-sama turut serta dalam perang Badar. Dan sahabat-sahabat Nabi yang turut serta dalam perang Badar memiliki keistimewaan dibandingkan sahabat-sahabat lainnya. Mengapa? Karena siapapun dari kalangan sahabat Nabi yang ikut serta dalam perang Badar, maka Allah telah ampuni dosa-dosanya. Walaupun itu dosa yang sangat besar. Dan ini terbukti dalam kisahnya Hatib ibni Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu ardah. Hatib ibni Abi Balta'ah membocorkan rahasia Nabi. Dan ini dalam tanda kutip kesalahan yang tidak ringan. Karena Nabi akan menaklukkan kota Makkah dalam kondisi senyap. Tapi Hatib justru membocorkan rahasia ini kepada Quraisy. Singkat kisah, Sayyiduna Umar bin Khattab ketika menjumpai Hatib dan Nabi mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah." Ya Rasulullah, biarkan, izinkan aku memenggal kepalanya. Karena dianggapnya sebagai pengkhianat dan munafik. Tapi kata Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atamus salam, "Innaka la tadri la'alla Allah ittala'a ala ahli Badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Kamu tidak tahu bahwa Allah tabaraka wa taala telah mengetahui kondisi ahli Badr dan mengatakan kepada mereka, "Lakukanlah apa yang kalian hendak lakukan, karena aku telah ampuni dosa-dosa kalian." Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwa sahabat-sahabat yang paling mulia setelah urutan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali itu adalah orang-orang atau sahabat-sahabat Nabi yang ikut serta dalam perang Badar. Kedua saudara Ummu Sulaim yang bernama Haram dan juga bernama Sulaim, keduanya turut dalam perang Badar. Dan keduanya sama-sama gugur syahid dalam peristiwa pengkhianatan Bi'r Ma'unah. Kisahnya peristiwa ini atau ringkasnya peristiwa ini, Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atamus salam mengutuskan 70 orang dari orang-orang yang dianggap sebagai qurra, ahli Al-Quran, untuk mereka berdakwah di arah Najd. Namun di pertengahan jalan mereka dikhianati dan seluruhnya dibunuh. Dua di antara dari 70 orang yang dibunuh adalah dua saudaranya Ummu Sulaim yang bernama Haram dan juga Sulaim radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Ummu Sulaim juga memiliki saudari perempuan. Ummu Sulaim juga memiliki saudari perempuan yang bernama Ummu Haram bintu Milhan. Ummu Sulaim punya saudari perempuan namanya Ummu Haram bintu Milhan. Ummu Haram bintu Milhan juga gugur dalam peperangan atau penaklukan satu daerah yang disebut dengan Qubrus. Satu daerah yang disebut dengan Qubrus. Saya tadi lupa apa nama latinnya, tapi ada, ya, bisa dicek nanti Qubrus itu apa nama latinnya. Ala kulli hal, apapun itu. Ummu Haram ini mendapatkan doa Nabi agar ia ikut serta dalam peperangan itu, dan benar dia ikut serta dalam peperangan itu dan kemudian gugur sebagai syahidah fi sabilillah
Ya, ketika ia menemani sang suami yaitu Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu ardah. Lalu kemudian siapa putra-putranya Ummu Sulaim? Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha ardaha memiliki 3 putra. Yang pertama adalah Anas. Putra pertamanya adalah Anas ibnu Malik. Kita sering mungkin mendengar dari Anas ibnu Malik, dari Anas ibnu Malik. Siapa ibunya Anas? Ummu Sulaim bintu Milhan ibnu Khalid radhiyallahu taala anha warḍaha. Dan kita tahu sedikit banyak kisahnya Anas ibnu Malik yang dikenal sebagai pelayannya Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam selama 10 tahun. Karena Ummu Sulaim datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, setiap keluarga dari kalangan Ansar telah memberimu kemuliaan, sedangkan aku belum memiliki apa-apa untuk yang aku berikan padamu. Aku hanya memiliki Anas dan aku minta Anas ini engkau terima sebagai pelayanmu." Dan usia Anas pada waktu itu 10 tahun atau 8 tahun dalam periwayatan yang berbeda. Dan Anas mengatakan, aku melayani Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam selama 10 tahun. Dan usianya pada waktu itu masih cukup muda ya. Ini Anas ibnu Malik yang kita kenal kunyahnya Abu Hamzah. Anas ibnu Malik ibnu Nadhr ibnu Damdam radhiyallahu taala anhu arda. Putra Ummu Sulaim yang kedua adalah Abu Umair. Abu Umair. Abu Umair juga memiliki kisah bersama Nabi. Ketika Abu Umair ini memiliki seekor burung, di masa kecilnya Abu Umair ini, ia memiliki seekor burung, sangat dicintainya, sangat disukainya. Tapi Allah takdirkan burung ini mati. Maka ketika Rasulullah lewat dan menyaksikan Abu Umair dalam kondisi sedih, kata beliau alaihi afdhalus salati wa atamus salam, "Ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair?" Wahai Aba Umair, apa yang terjadi pada An-Nughair? Yang maksudnya An-Nughair ini nama dari burungnya. Tadi seekor burung yang dimiliki Abu Umair tadi. Putra Ummu Sulaim yang ketiga adalah Abdullah. Abu Umair dan Abdullah ini putra dari suaminya Abu Talhah. Abu Umair dan Abdullah ini putra dari suaminya Abu Talhah. Baik. Oleh karenanya kita perlu menjelaskan berikutnya bahwa Ummu Sulaim ini menikah 2 kali. Yang pertama dengan ayahnya Anas. Ummu Sulaim menikah 2 kali. Yang pertama dengan ayahnya Anas. Siapa ayahnya Anas? Kita kenal Anas tadi bin siapa? Bin Malik, berarti ayahnya namanya Malik ibnu Nadhr. Malik ibnu Nadhr ibnu Damdam. Ini adalah suami pertamanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dalam beberapa kisah berupaya untuk mengajak sang suami masuk Islam. Suami pertamanya ini. Tapi Allah tabaraka wa taala tidak takdirkan suaminya ini masuk Islam. Dan justru mati dalam kondisi kekufurannya. Oleh karenanya dalam satu kisah disebutkan, Ummu Sulaim ini mengajak sang suaminya untuk masuk Islam. Tapi dia menolaknya. Lalu kemudian Ummu Sulaim sengaja mengajarkan kepada putranya Anas ibnu Malik untuk mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah" di hadapan ayahnya. Kata Ummu Sulaim, "Ya bunai qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Wahai putraku, katakanlah, dan suaminya ada di hadapannya. Katakanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentu Anas mengucapkan apa yang diinginkan oleh sang ibu. Lalu di sini sang ayah mengatakan, "Janganlah engkau rusak anakku." Begitu kata Malik bin Nadhr kepada istrinya Ummu Sulaim. Tapi kata Ummu Sulaim, "Aku tidak merusak anakmu, justru dia menyelamatkannya." Singkat kisah, Malik bin Nadhr melakukan perjalanan ke negeri Syam, di sanalah dia mati.
Setelah Ummu Sulaim menjadi seorang wanita yang janda, Ummu Sulaim berkomitmen, dan ini salah satu keistimewaan yang dimiliki Ummu Sulaim di antara seluruh sahabat-sahabat atau sahabiyat, wanita-wanita dari kalangan sahabat Nabi. Apa itu? Setelah ia menjanda, tidak langsung menerima lamaran dari siapapun, tapi ia memilih untuk merawat dan membesarkan Anas ibnu Malik. Kita perlu sedikit mengenal dan mengetahui tradisi dan lingkungan orang pada zaman itu. Apabila kita melihat banyak dari kisah-kisah para sahabat, kita bisa simpulkan bahwa kondisi sahabat-sahabat Rasulullah pada zaman itu, ketika ada seorang wanita yang menjanda, apakah diceraikan oleh suaminya ataukah mati suaminya, maka ia akan cepat mendapatkan suami. Jangankan menunggu masa iddahnya selesai, di masa iddahnya masih berlangsung, para pelamar ini sudah antri. Itu dalam beberapa riwayat begitu. Tentu dalam Islam tidak boleh melamar seorang wanita dalam kondisi di masa iddahnya. Tapi maksudnya mereka antriin dalam arti mereka memberikan isyarat-isyarat untuk kalau nanti selesai masa iddahnya, ia siap untuk menjadi suaminya. Nah, yang berbeda dari Ummu Sulaim ini berkomitmen setelah sang suami wafat, yaitu Malik bin Nadhr, ia berkomitmen untuk membesarkan dan merawat Anas. Sampai kemudian Anas sendiri yang memerintahkan atau meminta atau mengizinkan ibunya untuk menikah. Ini satu hal yang berbeda. Oleh karenanya Anas ibnu Malik setelah ia tumbuh dewasa mengatakan, jazallahu anni ummi laqad ahsanat wilayati. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala membalas kebaikan ibuku atas diriku, karena ia telah berbuat baik dalam merawatku dan mendidikku. Jadi tidak buru-buru menikah, karena namanya orang kalau sudah menikah dia akan memiliki tanggungan yang berbeda. Ada tanggungan suami, ada tanggungan anak. Pasti ada yang terkurangi. Ini yang dilakukan Ummu Sulaim. Tapi setelah Anas tumbuh dewasa, datanglah seorang yang bernama Abu Talhah. Inilah suami kedua tadi. Suami kedua Ummu Sulaim adalah Abu Talhah. Dikenal dengan kunyahnya, sebagaimana Ummu Sulaim dikenal dengan kunyahnya Ummu Sulaim. Dan Abu Talhah juga dikenal dengan Abu Talhah. Siapa nama aslinya Abu Talhah? Nama aslinya adalah Zaid ibnu Sahal. Zaid ibnu Sahal. Zaid ibnu Sahal ini lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Talhah. Sebagaimana Ummu Sulaim lebih dikenal dengan kunyahnya Ummu Sulaim. Namanya siapa? Tidak dikenal. Bahkan lebih dikenal dengan lakabnya. Ummu Sulaim ini punya panggilan, nama panggilan, namanya Ar-Rumaisa. Di mana Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam mengatakan, aku masuk ke dalam surga dan aku melihat Ar-Rumaisa, istrinya Abu Talhah, di dalamnya. Maka Ummu Sulaim ini satu di antara sahabat Nabi yang telah dijamin masuk surga. Karena Nabi sudah mengatakannya. Aku masuk dalam surga dan aku menyaksikan Ar-Rumaisa, imra'at Abi Talhah, istrinya Abu Talhah, di dalamnya. Bagaimana kisahnya? Dan ini titik fokus kita pada malam hari ini sebenarnya, karena kisahnya Ummu Sulaim ini banyak. Tapi titik fokus kita adalah kisahnya Ummu Sulaim dan Abu Talhah dan putra-putranya. Abu Talhah datang melamar setelah Ummu Sulaim sudah membesarkan Anas dan Anas telah mengizinkannya untuk menikah lagi. Abu Talhah datang melamar dalam kondisi kafirun musyrik, belum masuk Islam. Berbeda dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini termasuk wanita yang awal-awal masuk Islam. Ketika keislaman itu tiba di kota Madinah, yang dibawa oleh Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala anhu ardah, sebagai safiru Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam, dubesnya Nabi, utusannya Nabi. Nah, Ummu Sulaim termasuk wanita yang awal masuk Islam di kota Madinah ini. Abu Talhah belum masuk Islam. Terjadilah diskusi antara Ummu Sulaim sebagai calon istri pada waktu itu dan Abu Talhah sebagai calon suami pada waktu itu.
Kata Ummu Sulaim, ma mithluka yurad. Sebenarnya orang yang semisalmu itu tidak pantas ditolak. Maksudnya lamarannya. Walakinnaka mru'un kafir. Hanya saja kamu ini seorang kafir. Wa ana muslimah, dan aku seorang wanita muslimah. La tahillu li. Kamu seorang kafir yang tidak halal bagiku. Artinya tidak bisa kita saling menikah. Ya, tidak bisa kita saling menikah. Lalu kemudian Ummu Sulaim mengatakan, kalau kamu masuk Islam, itulah maharku. Kalaulah kamu masuk Islam, itulah maharku. Dalam sebagian periwayatan, Abu Talha mengatakan, wanita itu tidak butuh keislaman. Wanita itu butuh sesuatu yang lain. Maka Ummu Sulaim bertanya, apa yang dibutuhkan wanita itu? Maka Ummu Sulaim mengatakan, yang dibutuhkan wanita itu emas dan perak. Benar ya? Benar atau tidak? Yang dibutuhkan wanita itu emas dan perak. Benar atau tidak? Ini normalnya wanita ya nih. Yang dikatakan Abu Talha demikian. Wanita itu nggak butuh keislaman. Yang dibutuhkan wanita itu emas dan perak. Pasti itu yang minta atau dijadikan sebagai mahar atau pemberian. Kata Ummu Sulaim, aku jadikan Allah sebagai saksi dan Rasulullah sebagai saksi. Jikalau engkau masuk Islam, maka itulah maharku dan aku tidak minta yang lain. Selesai dari perbincangan ini, Abu Talha pergi. Artinya Abu Talha belum tertarik untuk masuk Islam. Lalu beberapa saat kemudian, ya dalam riwayat Anas mengatakan, nampak dari Abu Talha perbincangan ini menjadi perbincangan yang kemudian difikirkan olehnya. Bukan hanya perbincangan lewat begitu saja, tapi masuk dalam pikirannya. Akhirnya beberapa saat kemudian Abu Talha datang untuk mengatakan, aku siap masuk Islam dan melamarmu. Lalu kemudian Ummu Sulaim merintahkan kepada putranya Anas, ya Anas, bawalah dia kepada Nabi biar dia mengikrarkan keislamannya di hadapan Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Nabi melihat kedatangan Anas dan Abu Talha, Nabi sudah mengatakan, aku melihat kemuliaan Islam pada diri Abu Talha radhiyallahu taala anhu ardhah. Memang benar Abu Talha datang dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan dari itu dia apa? Masuk Islam. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan mahar yang sangat istimewa yang diberikan Abu Talha kepada istrinya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu keislamannya. Kita perlu ketahui bahwa Abu Talha ini adalah seorang yang sangat kaya raya. Sampai ia mengatakan, ya Rasulullah, aku adalah orang yang paling banyak hartaku dari kalangan Ansor. Jadi jangan digambarkan Ummu Sulaim ketika dilamar ini Abu Talha memang gak punya apa-apa. Bukan ya, Abu Talha ini seorang yang kaya raya. Bayangkan juga bahwa Ummu Sulaim ini seorang wanita yang janda. Sudah sekian lama ia merawat anaknya, mendidik anaknya, tidak memiliki suami. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang kaya raya. Satu, Abu Talha ini terkenal dengan kaya-kayaannya. Ia sendiri yang mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak mengenal dari kalangan Ansar yang lebih banyak hartanya daripada aku. Itu nanti ada kisahnya sendiri kenapa Abu Talha mengatakan ini. Tapi Ummu Sulaim tidak sedikit pun tertarik dengan hartanya. Ummu Sulaim tertarik dengan keislamannya. Kedua, Abu Talha tidak hanya terkenal dengan kekayaannya. Abu Talha ini terkenal dengan kedermawanannya. Kan kalau kaya tapi pelit kan repot. Tapi Abu Talha ini terkenal dengan kedermawanannya, dan terbukti kemudian bagaimana Sayyiduna Abi Talha radhiyallahu taala anhu ardhah, orang yang sangat dermawan. Tapi Ummu Sulaim lagi-lagi tidak melihat itu semua. Padahal ya, kita kembalikan saja kepada normalnya wanita. Yang sekian tahun ia menjanda, membesarkan anaknya, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Nah, kesempatan dalam tanda kutip, kalau dia ini seorang wanita yang sangat bergantung dengan harta,
maka ini satu kesempatan untuk apa? Meminta mahar yang sekian dan sekian dan sekian. Tapi Ummu Sulaim adalah seorang wanita yang luar biasa, istimewa. Setelah terjadinya pernikahan, antara Ummu Sulaim dan Abu Talhah lahirlah putra pertama mereka yang bernama Abu Umair. Tadi ya saya sebutkan di antara putranya Ummu Sulaim adalah Abu Umair. Abu Umair radhiyallahu taala anhu ardah wa radhiyallahu an abihi wa ummihi, di masa balitanya ia terkena penyakit, sakit. Dan Abu Talhah sangat mencintai Abu Umair ini. Disebutkan dalam satu kisah yang ini kisah sangat menakjubkan. Abu Talhah ini kesehariannya, karena dia orang kaya raya, tidak perlu banyak mencari nafkah, kebunnya sudah jalan, apanya jalan semua. Kesehariannya adalah menjumpai Nabi, duduk di majlis Nabi dari pagi sampai sore. Dan kesehariannya ia terbiasa untuk menjalankan puasa. Oleh karenanya disebutkan bahwa Abu Talhah ini setelah wafatnya Nabi, ia puasa selama 40 tahun sampai ia wafat. Radhiyallahu taala anhu warḍah. Dan keseharian Abu Talhah selalu menemani Nabi dan bersamai Nabi. Bahkan nanti ada kisah akan menyebutkan bagaimana Abu Talhah ini memang sangat dekat dengan Nabi, dalam arti kemanapun Nabi pergi, Abu Talhah ini, Nabi keluar Madinah ikut, Nabi masuk lagi ikut, kemanapun ikut. Satu saat Abu Umair dalam kondisi sakit, dirawat oleh ibunya di rumah, yaitu Ummu Sulaim. Namun Abu Talhah juga memiliki kewajiban atau rutinitas yang biasa dilakukannya setiap hari, yaitu menjumpai Nabi dan duduk di majlis Nabi. Ya, pamitan dengan istrinya, dengan anak yang dalam kondisi sakit, meninggalkan istrinya dan anaknya dan membersamai Nabi sepanjang harinya. Kapan dia kembali? Ia kembali ketika azan maghrib untuk berbuka puasa. Ya. Di sepanjang hari ini ternyata Abu Umair yang sangat-sangat dicintai oleh ayahnya, yaitu Abu Talhah, meninggal. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha warḍaha, seorang wanita yang bijaksana, yang sangat tabah, yang sangat tangguh, luar biasa, memandikannya, mengkafaninya, kemudian menempatkan Abu Umair di sisi rumah, sehingga tidak menjadi titik fokus sang ayah ketika nanti datang. Sengaja dalam tanda kutip agak disembunyikan, gitu ya. Disiapkannya semua, ditaruhnya, diletakkannya di sisi rumah. Datang Abu Talhah membawa kawan-kawannya untuk berbuka puasa. Ummu Sulaim dalam kondisi bersedih hati, berkabung ya, kehilangan anaknya Abu Umair. Tapi Ummu Sulaim masih menyiapkan makan, menjamu tamu-tamu Abu Talhah, seakan itu semua tidak terjadi apa-apa. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan dari Ummu Sulaim. Abu Talhah datang dan mengatakan, "Apa? Bagaimana kondisi anak kita?" Kata Ummu Sulaim, "Dia lebih baik daripada sebelumnya." Begitu jawabannya. Memang lebih baik karena sudah tidak lagi merasakan rasa sakit, yani sudah meninggal. Tentu lebih baik. Khairun makan, yani lebih baik daripada sebelumnya. Lalu kemudian karena Abu Talhah mungkin tersibukkan dengan buka puasa bersama kawan-kawannya, subhanallah, tidak langsung mencari anaknya mana gitu. Cuman hanya bertanya saja, bagaimana kondisi anak kita? Kondisinya lebih baik daripada sebelumnya. Lalu Abu Talhah makan bersama kawan-kawannya dari kalangan sahabat-sahabat Nabi ini. Selesai mereka makan, aktivitas sholat dan seterusnya. Kita tahu bahwa kondisi zaman itu adalah kondisi yang belum ada listrik, sehingga kondisi malam hari ya gelap. Dan subhanallah, uniknya di sini Abu Talhah tidak Allah hadirkan untuk mencari tahu tentang anaknya. Mana anaknya, mau digendong atau mau di apa, enggak ada.
Abu Talhah setelah selesai makan, setelah selesai sholat dan seterusnya, di malam hari juga tidak mencari anaknya. Lalu kemudian ia tidur. Ketika ia meletakkan kepalanya di ranjangnya, Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ini yang menakjubkan dari Ummu Sulaim. Ia menggunakan parfumnya, wangi-wangiannya, lalu kemudian ia tidur di sampingnya Abu Talhah. Karena ia tidur di sampingnya Abu Talhah, berbaring di samping Abu Talhah dengan wangi-wangian yang digunakannya, maka Abu Talhah kemudian tergoda dan kemudian terjadilah persetubuhan atau hubungan suami istri pada malam hari itu. Bayangkan ini semua terjadi dan Ummu Sulaim sedang kehilangan putranya. Ummu Sulaim dalam kondisi yang sangat tenang, digauli oleh suaminya dan seterusnya. Di akhir malam, ketika Abu Talhah akan melanjutkan qiyam lailnya dan persiapan untuk sholat subuhnya menjumpai Nabi, Ummu Sulaim mengatakan, "Wahai suamiku, wahai Abu Talhah, andai kata ada seseorang atau satu kaum memberikan barang sebagai pinjaman kepada orang lain, apakah orang lain ini berhak untuk menolaknya ketika pemilik asalnya memintanya kembali?" Ya. Maka kata Abu Talhah, tentu nggak ada haknya dong. Namanya juga pemiliknya, dia punya hak untuk mengambil lagi. Lalu kemudian kata Ummu Sulaim, kalau begitu bersabarlah atas meninggalnya putramu. Karena sesungguhnya putramu ini Allah titipkan kepada kita dan kemarin Allah ambil kembali padanya. Tentu ini sangat mengagetkan Abu Talhah. Dalam sebagian periwayatan mengatakan, apakah setelah malam ini semua, ada persetubuhan, ada dan seterusnya, apa yang dilakukan suami istri, terjadi baru engkau mengabariku? Ini nggak pantas ya. Bagaimana aku bisa menggauli istriku dan bersenang-senang ria di saat putraku sudah meninggal ya, dan sangat dicintainya. Maka Abu Talhah kemudian keluar rumah dalam kondisi marah dan ingin menyampaikan itu kepada Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Sudah masuk waktu Isya ya? Adzan dulu? Baik. Berarti kisahnya berlanjut. Apa yang terjadi setelah itu? Baik, kita adzan dulu. Berikutnya Abu Talhah radhiyallahu taala anhu ardhah meninggalkan Ummu Talhah dalam kondisi sedih, marah, menjumpai Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam untuk mengabarkan peristiwa yang terjadi. Maka Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam mengatakan kepada Abu Talhah setelah ia mengetahui apa yang terjadi pada malam itu. Abu Talhah menggauli istrinya, semuanya diceritakan ya. Dari mulai kedatangan Abu Talhah, kemudian apa yang terjadi di malam hari itu sampai pagi harinya, semuanya diceritakan oleh Abu Talhah kepada Nabi salawatu rabbi wassalamu alaihi. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Talhah, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah tabaraka wa taala memberkahi kalian berdua pada malam kalian yang miliki itu. Artinya dalam hubungan suami istri pada malam hari itu, semoga Allah memberkahinya. Artinya Allah menggantikan putra lain. Dan itu yang terjadi. Dari hubungan suami istri yang dilakukan Abu Talhah dan Ummu Sulaim pada malam hari itu, Ummu Sulaim hamil. Yang berikutnya, yang anaknya ini nanti diberi nama oleh Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atamus salam Abdullah. Tapi sebelum sampai lahir, ini masih ada kisah panjang nih. Ummu Talhah atau Ummu Sulaim lebih tepatnya. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dari kisah tadi tampak darinya seorang wanita yang sangat tangguh dan tabah. Itu yang dibuktikan sesungguhnya dalam perjalanan Ummu Sulaim membersamai Abu Talhah. Kenapa?
Ummu Sulaim ini sudah terbiasa untuk ikut serta dalam perang bersama Nabi. Walaupun tidak terjun di medan perang, tapi ia bertugas di belakang untuk memberikan minum, untuk merawat yang sakit. Tidak semua orang, apalagi wanita, itu bisa tangguh dan kuat untuk melakukan itu. Itu pertama. Yang kedua, perjalanan dari perang ke perang lainnya bukan seperti hari ini menggunakan mungkin alat yang mungkin cenderung nyaman di perjalanannya setidaknya. Tapi ini mungkin berjalan, mungkin menunggangi onta dan seterusnya. Nah, yang paling unik dan paling menakjubkan adalah perjalanan Ummu Sulaim dalam kondisi hamilnya Abdullah, ikut turut serta dalam penaklukan kota Makkah. Satu, setelah dari penaklukan kota Makkah, Nabi berlangsung untuk peperangan Hunain, ikut lagi dalam perang Hunain, sampai kemudian kembali ke Madinah. Perjalanan sangat panjang. Itu semua dilalui oleh Ummu Sulaim dalam kondisi hamil. Perjalanan sangat panjang ini. Dari dari Madinah menaklukkan kota Makkah. Lalu Nabi tinggal beberapa hari di situ. Ada kabar bahwa orang-orang Taif berkumpul dengan tentaranya dan kekuatannya untuk menyerang Nabi. Akhirnya Nabi menjumpai mereka di lembah Hunain. Terjadilah peperangan. Ummu Sulaim ikut hadir di sini bersama sang suami Abu Talha. Apa yang terjadi? Dalam peperangan Hunain ini, Abu Talha membawa sang istri. Ya Rasulullah, lihatlah Ummu Sulaim ini. Kenapa kata Nabi? Ummu Sulaim ini membawa belati. Ummu Sulaim bawa belati. Maka Rasulullah bertanya, ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Atau untuk apa belati ini? Ya Rasulullah, aku mempersiapkan belati ini apabila nanti ada orang kafir terlewat dari kalian, dari sahabat-sahabatmu, bisa lolos gitu, melarikan diri, maka aku akanlah yang menghadang dan akan membunuhnya. Radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Maka Nabi kemudian tersenyum dan mengatakan, Allah sudah cukupkan untuk itu semua. Lalu dalam kondisi hamil ini, apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Kan sangat bahaya dalam kondisi hamil ikut perang dan seterusnya. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha wa ardhaha mengikat perutnya ini ya dengan sesuatu agar tidak kemudian keluar anaknya. Diikat di tali di bagian bawahnya. Karena dia harus turut serta. Dalam riwayat ini kita mengetahui bahwa terjadi kekalahan di awal peperangan. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa yauma hunain idz a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'an wa daqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum thumma anzalallah ila akhir ayat. Di awal peperangan kaum muslimin ini terjebak dalam jebakan musuh yang membuat sebagian para sahabat mundur dan menyisakan Nabi dengan beberapa sahabat saja, termasuk diantaranya Abu Talha. Dan di sini Abu Talha dengan kemampuannya, Abu Talha ini punya satu keistimewaan, yaitu suaranya sangat keras dan lantang. Di sini Abu Talha dengan kemampuan suaranya ini memanggil sahabat-sahabat yang tadi sudah terpukul mundur untuk kembali mengamankan Nabi. Oleh karenanya Nabi mengatakan, la sawtu Abi Talha fil jaish khairun min alfi rajul. Suara Abu Talha dalam tentara ini, dalam pasukan ini lebih baik daripada 1000 pasukan. Karena dialah mengembalikan pasukan itu untuk menjaga Nabi tadi. Radhiyallahu an Abi Talha wa salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyhi. Ummu Sulaim, istrinya Abu Talha ini, setelah selesai perang Hunain, kembali ke Mekah bersama Abu Talha. Setelah kembali ke Mekah, kembali lagi perjalanan ke Madinah. Sesampainya dekat dari kota Madinah, satu di antara kebiasaan Nabi adalah kalau perjalanan di malam hari, maka Nabi tidak akan memasuki kota Madinah di malam hari.
Nabi akan singgah dulu ya di satu daerah yang sudah dekat dengan Madinah untuk menginap di situ, baru paginya masuk ke kota Madinah. Apa yang terjadi? Nabi singgah karena malam hari, tidak mungkin masuk ke Madinah dalam malam hari, itu hadyun Nabi, itu sunnahnya Nabi. Abu Talha juga singgah dan Ummu Sulaim singgah, dan seluruh tentara dan pasukan Nabi juga singgah di situ. Ternyata di sini ketika berhenti perjalanan ini, Ummu Sulaim merasa akan melahirkan. Sudah mau melahirkan. Kita bisa bayangkan ya, melahirkan, nggak ada rumah sakit, nggak ada bidan, nggak ada dokter, nggak ada dan seterusnya. Ini sudah menyeramkan dalam tanda kutip. Lagi pula ini dalam posisi habis perang, lelah, letih, semuanya meliputi. Tapi yang difikirkan Abu Talha bukan itu semua. Yang difikirkan Abu Talha adalah kalau sampai Ummu Sulaim ini melahirkan di sini, itu artinya aku tidak bisa membersamai Nabi keesokan hari sampai ke kota Madinah. Padahal Abu Talha ini tidak pernah tertinggal membersamai Nabi. Nabi pergi selalu bersama, Nabi kembali ya bersamanya. Maka di sini dia berdoa, ya Rabb, Engkau tahu bahwa diriku tidak pernah tertinggal daripada Nabimu. Dimanapun dia pergi, aku bersamanya. Dimanapun dia kembali, kapanpun, aku juga bersamanya. Tapi kali ini ya Rabb, kalaulah ada yang menghalangiku adalah istriku. Taban Allah tabaraka wa ta'ala mendengar doanya Abu Talha ini. Dan Ummu Sulaim tidak lagi merasakan rasa sakit itu. Maka kata Ummu Sulaim, ya Abu Talha, intaliq bina. Lanjutkan perjalanan, kita bersama Nabi. Karena aku tidak lagi merasakan rasa sakit itu. Akhirnya melanjutkanlah perjalanan itu, sampailah di kota Madinah bersama Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam. Dan disitulah terlahirlah putra yang bernama Abdullah. Di sini terlahir putra yang bernama Abdullah. Lalu kemudian para ulama mengatakan, seorang dari kalangan Ansar mengatakan, aku menyaksikan dari putranya Abdullah ini 9 anak dari putranya Abdullah yang seluruhnya adalah ahlil Quran, berkat doanya Nabi untuk kakeknya Abu Talha dan Ummu Sulaim. Karena dari keturunannya Abdullah inilah yang kemudian menjadi ahli Quran. 9 dari keturunan Abdullah ini semuanya ahli Quran. Itu dikatakan oleh seorang dari kalangan Ansar. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Dalam membaca dan mendengarkan kisah ini, kita harus terbebas dari alam kita hari ini. Dan kita harus menyatu dengan kondisi hari itu. Keterbatasan, kekurangan, dan segalanya yang tergambar itu harus kita gambarkan. Tapi lihatlah bagaimana Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Satu memang keistimewaan apabila seorang menelaah yang dimiliki oleh Ummu Sulaim adalah Ummu Sulaim ini memang wanita yang sangat tangguh dan sangat tabah. Akalnya, kebijaksanaannya mendahului rasanya. Itulah kesempurnaan seorang wanita. Ketika akalnya, kebijaksanaannya, berfikirnya lebih mendahului rasanya. Lihat dari lamarannya Abu Talha. Lihat dari bagaimana Ummu Sulaim meredam kesedihan Abu Talha yang mungkin terjadi kalau disampaikan di awal. Ketika putranya meninggal, yaitu Abu Umair. Lihatlah keberanian Ummu Sulaim dalam mendampingi suaminya. Dalam perang Uhud, Ummu Sulaim hadir. Dalam perang Hunain, Ummu Sulaim hadir. Dalam perang Khaybar, Ummu Sulaim hadir. Bukan wanita yang hanya tinggal di rumah. Wanita yang ikut serta dalam peperangan. Radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Oleh karenanya, Nabi tadi mengatakan, aku masuk ke dalam surga dan aku melihat Ummu Sulaim di dalamnya. Dalam kehidupan Nabi, Nabi memiliki kekhususan untuk Ummu Sulaim.
Kita mengetahui bahwa Nabi ini tidak pernah tinggal atau tidur atau menginap atau berdekatan dengan wanita selain mahramnya, selain istri-istrinya, kecuali pada Ummu Sulaim dan saudarinya Ummu Haram binti Milhan, yang para ulama berbeda pandangan. Sebenarnya ada hubungan apa antara Ummu Sulaim, Ummu Haram dan Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam? Mengapa? Karena Rasulullah setiap pekan itu mendatangi Masjid Quba untuk melaksanakan salat. Setelah dari Masjid Quba, Nabi selalu singgah ke tempatnya Ummu Haram yang tinggal bersama dengan Ummu Sulaim. Singgah di situ, berbincang dengan keduanya. Terkadang Nabi tidur siang di situ. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa walaupun secara sebab kita tidak tahu hubungannya apa, tapi yang kita pastikan atau kita bisa simpulkan ada hubungan nasab. Artinya Nabi ini mahram atau hubungan radha' persusuan. Kita tidak tahu apa sebabnya. Tapi bisa jadi Ummu Sulaim atau Ummu Haram ini memang masih kerabatnya Nabi. Imma dari nasabnya atau dari sepersusuan. Tapi memang itu semua tidak terungkap. Yang sampai kepada kita adalah Nabi itu sering kali mengunjungi Ummu Sulaim, sering kali tidur di rumahnya, dan ini tidak kondisinya Nabi. Nabi kalau tidur di rumahnya sendiri bersama istrinya, tidak mungkin tidur bersama Ummu Sulaim. Bahkan dalam sebagian kisah Nabi dalam kondisi tidur, Ummu Sulaim ini memanfaatkan kondisi Nabi. Kenapa? Kondisi Nabi yang sedang tidur bercucuran keringat. Ummu Sulaim ini wanita yang sangat cerdas. Nabi tidak dibiarkan tidur di atas kain atau di atas yang lainnya, tapi Nabi dibiarkan tidur di atas hamparan kulit, di mana kulit tidak akan menyerap keringatnya Nabi. Oleh karenanya Ummu Sulaim, ya dalam satu riwayat Nabi sedang tidur, berkeringat Nabi, keringatnya itu dikumpulkan sama Ummu Sulaim. Dan posisi Nabi sedang tidur. Dan di situ ada beberapa helai rambutnya Nabi juga jatuh di kulit ini, maka dikumpulkan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha wardaha dan dimasukkan dalam satu botol, dicampurkan dengan parfumnya, minyak wanginya. Yang kemudian Anas ibnu Malik mewarisi ini, parfumnya Ummu Sulaim ini, dan mengatakan ketika dia wafat kepada putra-putranya, tolong nanti ketika aku wafat, ya makamkan ini, ya bersamaku di dalam liang lahat. Nah, Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha wardaha ini mendapatkan keistimewaan itu. Keistimewaan yang lain, ya, ini subhanallah, ini satu istimewaan yang luar biasa. Apa itu? Kata Ummu Sulaim, laqad da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta la uridu ziyadah. Nabi telah mendoakanku sampai aku tidak ingin lagi Nabi menambahkan doanya. Bayangkan. Berarti doanya sedikit atau banyak? Banyak. Ini saking banyaknya doa Nabi sampai Ummu Sulaim. Siapa di antara kita yang tidak berharap Nabi mendoakannya? Semua para sahabat berharap. Ini saking banyak doa yang dipanjatkan Nabi untuk Ummu Sulaim, sampai Ummu Sulaim mengatakan, Nabi sungguh telah mendoakanku sampai aku merasa aku nggak butuh tambahan lagi dari doa Nabi. Khalas cukup ya. Saking banyak doa yang dipanjatkan Nabi kepada untuk Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha warda. Namun kecerdasan Ummu Sulaim tidak terbatas pada dirinya. Ia pun sangat memanfaatkan ya kehadiran Nabi di rumahnya untuk juga mendoakan putranya Anas. Oleh karenanya dalam satu riwayat setelah Nabi selesai salat bersama keluarganya Anas, Ummu Sulaim, tadi jaddatuhu ya neneknya tadi Mulaikah, Anas ibnu Malik dan yang lainnya, Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Rasulullah, aku minta satu kekhususan." Apa itu? Doa untuk anakku, Anas ibnu Malik. Lalu di situ Rasulullah mendoakan doa yang sangat panjang untuk Anas. Di antara doa yang diingat oleh Anas adalah Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil hayatah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah putranya atau anak-anaknya, dan panjangkan usianya. Oleh karenanya para ulama mengatakan sahabat terakhir yang meninggal itu Anas. Sahabat yang paling terakhir meninggal itu Anas, paling panjang usianya. Ya, sampai Anas mengatakan,
Aku hidup, lalu hidup, aku lalu hidup sampai aku bosan dengan kehidupan. Karena semuanya sudah meninggal ya. Sudah melampaui semuanya. Dan kemudian Anas bin Malik mengatakan, dikabarkan oleh putraku bahwa dari keturunanku di masa aku hidup telah dimakamkan 100 orang dari keturunannya. Ajib ya. Hal yang lain lagi, Anas bin Malik mengatakan bahwa aku memiliki kebun anggur yang normalnya anggur itu panennya setahun sekali kan. Aku memiliki kebun anggur di mana panennya 2 kali setahun. Dan ini tidak dimiliki kecuali diriku. Maka Anas bin Malik ini menjadi orang yang sangat kaya raya. Karena dalam riwayat yang lain Rasulullah tidak hanya mendoakan diperbanyak hartanya, tapi Rasul juga mengatakan wa barik lahu fihi, dan Allah berikan keberkahan di dalam hartanya dan keluarganya ini. Itu semua kuncinya ada di ibunya, Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Maka kehadiran Ummu Sulaim dalam kehidupan Anas, kehadiran Ummu Sulaim dalam kehidupan Abu Talhah radhiyallahu taala anhu ardhah, seorang yang sangat kaya raya dan sangat dermawan. Ummu Sulaim salah satu keistimewaan yang apabila kita melihat Ummu Sulaim ini wanita yang tidak pernah bergantung dengan siapapun kecuali dengan Tuhannya. Lihat bagaimana ketabahan dan kekuatan jiwanya ketika ditinggal wafat oleh anaknya Abu Umair. Lihat bagaimana ketangguhan dan keberaniannya yang turut serta dalam peperangan-peperangan Nabi. Lihat bagaimana kemudian Ummu Sulaim dalam perjalanan itu, dalam kondisi hamil dan seterusnya, tidak ada yang takuti, tidak bergantung dengan siapapun kecuali dengan Rabbnya, Allah Jalla wa'ala. Satu di antara kisah yang menunjukkan itu, Abu Talhah radhiyallahu taala anhu ardhah datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku mendengar telah turun satu ayat. Apa itu ayatnya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian berinfak dengan harta yang kalian cintai. Ya Rasulullah, sesungguhnya di kalangan Ansar tidak ada orang yang lebih kaya daripada diriku. Dan harta yang paling aku cintai adalah Bayruha. Bayruha ini kebun kurma, posisinya di hadapan Masjid Nabawi. Zaman itu ya. Pas di hadapan Masjid Nabawi. Yang mana Nabi seringkali berkunjung ke kebun ini untuk mengambil rutabnya yang diberikan Abu Talha dan meminum airnya. Di situ ada bi'r, ada sumurnya. Kata Abu Talha, ya Rasulullah, tidak ada harta yang lebih aku cintai daripada Bayruha ini. Dan aku jadikan engkau sebagai saksi bahwa harta ini aku sedekahkan. Maka ya Rasulullah, silahkan engkau berikan kepada siapapun yang engkau hendaki. Maka kata Rasulullah, ya Abu Talha, aku sudah terima. Dan Rasulullah mengatakan di awal, bakhin dzalika malun rabih, dzalika mahun rabih. Ini ada harta yang sangat menguntungkan karena Abu Talha menyedekahkannya, menguntungkan kelak di akhirat maksudnya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ya Abu Talha, pandanganku engkau membagi kebun ini untuk saudara-saudaramu. Oleh karenanya setelah itu Abu Talha membagi kebun ini yang sangat-sangat dicintainya untuk saudara-saudaranya. Di sini akhwan, kalau kita melihat Ummu Sulaim di mana? Ummu Sulaim di mana? Istrinya. Normalnya seorang wanita dalam tanda kutip ya akan mempertanyakan, kok bisa semudah itu memberikan dan seterusnya. Kita juga butuh kehidupan, kita juga dan seterusnya. Tapi beliau radhiyallahu taala anha wa ardhaha tidak ada komentar sedikit pun. Menerima apa yang dijadikan keputusan oleh Abu Talha radhiyallahu taala anhu ardhah untuk menjadi sedekah lillahi tabaraka wa taala. Maka memang satu keistimewaan yang dimiliki oleh Ummu Talha atau Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha wa ardhah adalah ia tidak bergantung kepada siapapun, sekalipun kepada suaminya. Dari awal sekalipun kepada suaminya. Ya, kecuali kepada Allah Jalla wa ala. Ini ya menjadi kisah tersendiri dari kisahnya Ummu Sulaim
radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Tentu beliau radhiyallahu taala anha wa ardhaha ini memiliki banyak ruang kisah yang dimiliki bersama Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atamus salam, ya. Sampai kemudian beliau wafat di masa dan di zamannya Sayyidina Uthman, atau setelah Sayyidina Uthman di zaman Sayyidina Ali. Jadi Uthman wafat dalam kondisi terbunuh syahidan. Setelah itu Ummu Sulaim wafat. Tidak lama, beberapa hari kemudian Ummu Sulaim wafat. Oleh karenanya disebutkan para ulama, Ummu Sulaim tidak termasuk dalam pertikaian yang terjadi di kalangan para sahabat. Kan di akhir zaman Uthman, di awal zaman khilafahnya Ali bin Abi Thalib terjadi pertikaian di kalangan para sahabat. Nah, Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha wardaha bukan satu di antara para sahabat yang termasuk dalamnya. Lihatlah ya, dari kisah Ummu Sulaim ini. Pertama, kalau kita bertanya, ada enggak yang tersisa dari wanita semisal Ummu Sulaim? Jawabannya susah, kalaupun ada susah. Tapi kita harus perlu ketahui bahwasanya Ummu Sulaim ini adalah seorang manusia, bukan malaikat. Artinya ia memiliki rasa sebagaimana rasanya seorang wanita. Ummu Sulaim ini manusia, sebagaimana wanita-wanita lain di setiap zaman dan masa. Memang ada hal yang istimewa, yang itu di luar kemampuan seluruh manusia, yaitu taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau berbicara tentang taufik dan hidayah, maka tidak lagi berbicara tentang kondisi seorang manusia. Tapi di sisi lain, kita tidak boleh juga mengabaikan sisi kemanusiaannya Ummu Sulaim. Ketika Allah memberikannya taufik dan hidayah, bukan memindahkan Ummu Sulaim dari taraf manusia menjadi taraf malaikat, kan tidak demikian. Ummu Sulaim tetaplah Ummu Sulaim sebagai manusia. Artinya meneladani Ummu Sulaim itu bisa. Menjadikan Ummu Sulaim sebagai motivasi itu bisa. Dan ini tidak akan berhenti pada kaum wanita, juga pada kaum laki-laki. Kalau ia seorang wanita yang tercipta dengan keterbatasan, tidak sebagaimana laki-laki yang tercipta dengan banyak kesempurnaan, maka seharusnya kita sebagai seorang laki-laki menyadari betapa lemahnya diri kita, jiwa kita, keimanan kita dibandingkan Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha wardaha. Tapi di sisi lain kita juga menyadari Ummu Sulaim juga memiliki ruang yang berbeda dengan ruang kita. Yang membuatnya itu bukan hanya Sayyidina Rasulullah ya alaihi afdhalus salati wa atamus salam yang mendidiknya, mengarahkannya, yang memberikannya petunjuk, tapi juga ruang lingkungan. Ini yang tidak kita miliki. Sering orang berbicara tentang kisah-kisah para sahabat, melupakan ruang lingkungan. Yang diingat hanyalah ruang keislaman dan keimanan. Artinya, seluruh perilaku positif yang dilakukan para sahabat, kedermawanan, keberanian, pengorbanan, selalu disangkut pautkan, inilah didikan Islam, inilah didikan iman, inilah keberhasilan seorang guru, yaitu Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Benar, itu semua terjadi. Tapi yang tidak boleh kita abaikan adalah kondisi lingkungan yang membentuk mereka seperti itu. Jadi hari ini kalau bertanya, mengapa para sahabat-sahabat Nabi di usia 17 tahun, 16 tahun, 18 tahun sudah menjadi pemimpin? Lingkungan mereka yang membuat demikian. Selain Islam yang mendorong, membuat mereka berani, menjanjikan surga dan seterusnya, tapi ada lingkungan yang membentuk itu semua. Lingkungan inilah yang tidak terbentuk dalam generasi kita. Mungkin motivasi, tausiah, kajian sudah begitu banyak, tapi apa terbentuk dari lingkungan? Tidak. Kenapa kita melihat kedermawanan para sahabat yang totalitas? Ini kok bisa? Lingkungan, karakter, itu buat itu semua. Hari ini saja, kita nggak usah jauh-jauh ya. Karakter orang kita ini, orang Indonesia ini, dengan karakter orang Arab,
dalam sisi kedermawanan. Sama? Ini secara global dulu ya, kita tidak secara individual. Apakah sama secara umum? Jawabannya berbeda. Kenapa berbeda? Karakter lingkungan yang berbeda. Ini zaman sekarang, apalagi zaman itu. Benar, ada motivasi keislaman, ada motivasi keimanan, ada hidayah yang mengarahkan mereka untuk berbuat baik sesuai dengan Islam. Tapi jangan kita lupakan bahwa ini semua terbentuk juga karena adanya lingkungan. Kenapa para sahabat itu berani berkorban dengan nyawanya demi agama? Jangankan demi agama, sebelum mereka masuk Islam, mereka ini berkorban hanya karena harta, harta yang mempertahankan marwah keluarga. Biasa. Ansar misalkan. Kenapa mereka begitu berkorban, perangnya Nabi selalu mereka ikut serta? Kenapa? Ansar ini 50 tahun sebelum Nabi datang mereka berperang siang malam gak berhentinya. Hanya karena mempertahankan marwah setiap kabilah masing-masing. Jadi kalau kemudian adanya syariat jihad dan perang yang itu tujuannya lebih mulia, ya tentu mereka lebih siap. Tapi kalau kita hari ini orang Arab, ya orang Arab ini, saya tinggal cukup lama di Yaman, di suku-suku dan kabilah-kabilah yang saling bertikai, merebutkan hanya 1 meter, 2 meter harta yang mereka miliki. Tapi peperangan ini bisa berlanjut 40 tahun, 30 tahun. Hanya 1 meter, 2 meter lahan tanah. Sampai hari ini ya. Jadi mereka nyawanya siap dikorbankan untuk apapun. Sudah terdidik demikian. Jadi kalau mereka kemudian diarahkan untuk berjuang, makanya saya mendapati beberapa kawan-kawan yang dulu pernah ikut serta di Afghanistan dan seterusnya. Mereka selalu takjub dengan orang-orang dari negeri Yaman. Kenapa? Saya mengenal fulan jadi panglima usianya 17 tahun. Ini enggak perlu jauh zaman Nabi ya. Ini baru kemarin Afghanistan tahun 90-an ya. Fulan usianya 19 tahun jadi panglima perang. Fulan 20 tahun dari panglima perang. Dari mana mereka? Dari Yaman. Saya bilang enggak heran. Di Yaman mereka dari kecil sudah dididik dalam kondisi demikian. Karakter dan lingkungan bentuk, lalu kemudian Islamlah yang mengarahkan. Oleh karenanya, untuk kemudian mencapai generasi yang cukup gemilang di kemudian hari, tidak cukup hanya sebatas motivasi keislaman. Itu semua satu di antara faktor yang ada lainnya. Ya, maka jangan dibandingkan. Selain mereka terbentuk secara karakter, lingkungan mereka yang mendorong, ada juga guru yang mendampingi mereka, yaitu Sayyidina Rasulullah yang berbeda dengan guru-guru kita secara keterbatasan, kemampuan dan seterusnya. Oleh karenanya, kenapa ada Ummu Sulaim? Jangan heran, Ummu Sulaim terdidik dengan karakter yang demikian. Yang semisal dengan Ummu Sulaim tidak hanya 1 orang, 2 orang. Banyak dari kalangan sahabiat yang kondisi demikian. Sayyidah Asma radhiyallahu taala anha wa ardhaha yang menyiapkan bekalnya Nabi, tidak ada tali. Apa yang dijadikan talinya? Sabuknya. Tali pengikat perutnya. Enggak ada, udah tali pengikat perutnya disobek jadi 2, dijadikan tali untuk bekalnya Nabi. Kondisi demikian ini ya tidak boleh dilupakan. Artinya kalau kita membaca sejarah Ummu Sulaim dengan kehebatannya, ketabahannya, ketangguhannya, benar ada motivasi keimanan, ada motivasi keislaman, tapi juga ada ruang, lingkungan, karakter yang membentuk semisal Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Olehnya ini penting bagi siapapun ya yang mengharapkan kemudian lahirnya generasi yang baik. Kalaulah kita sudah tadi yakini tidak akan ada generasi sebagaimana generasi para sahabat, tapi setidaknya kita berharap akan ada generasi setelah kita yang benar-benar memiliki kesungguhan ya dalam menjunjung tinggi keislaman. Selain motivasi keimanan, selain motivasi keislaman, maka lingkungan inilah yang paling terpenting. Lingkungan ayah, lingkungan ibu, lingkungan tetangga, ya, semuanya, kekerabatan, kekeluargaan, ini semua akan membentuk karakter anak sampai kemudian dia menjadi orang yang sudah baligh dan memahami kondisi keislaman dan termotivasi dengan motivasi Islam. Firman-firman Allah tabaraka wa taala ataupun sabda-sabda Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Itulah sedikit dari kisahnya Ummu Sulaim, karena Ummu Sulaim ruang kisahnya banyak ya. Sebagaimana saya pegang buku ini ada sekitar 100 sekian halaman
yang menceritakan tentang Ummu Sulaim. Ya, radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Namun yang bisa kita pelajari atau kita simak bersama ya yang sedikit saja untuk kemudian kita menelaah, mencari tahu lebih lagi tentang Sayyidah Al-Jalilah, As-Sahabiyyah Al-Azimah, Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kemudahan untuk kita bisa mengambil faidah dari kisah-kisah yang kita sama-sama mendengarkannya, dan ini pelajaran bagi semua ya, kaum laki-laki ataupun wanita ataupun yang lainnya, tentang seorang sahabiyah yang mulia yang bernama Ummu Sulaim bintu Milhan radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah tabaraka wa taala tuliskan pahalanya dan keberkahannya di majlis ini, dan semoga Allah tabaraka wa taala mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya dan memberikan rahmat dalam perjumpaan, pertemuan, perkumpulan kita pada malam hari ini. Dan semoga Allah tabaraka wa taala terus memberikan kepada kita kemudahan untuk duduk di majlis ilmu dan mengambil ilmu yang bermanfaat serta mengamalkannya dalam rutinitas dan keseharian kita. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.